adik-adik, sekarang kita ingin memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Yang pertama, kelas besar kalian bisa beribadah lewat online maupun offline. Kalian yang mau beribadah offline boleh kasih surat persetujuan orang tua ke Cici Koko Gereja atau minta orang tua kalian WA ke Cici Koko Gereja kalian. Untuk kelas batita, ibadah masih lewat online via YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera. Ibadah kelas kecil bisa dilakukan lewat Zoom. Sekarang kita ingin menaikkan puji-pujian untuk firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Cici Koko Gereja. Pimpin kami agar boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat malam semuanya. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersekutu, beribadah, memuji nama Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti. Roh Kudus pimpin kami supaya firman yang kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik mau tanya dulu. Masih ingat gak ya kami sebelumnya itu cerita tentang apa sih? Good, yang masih ingat, betul sekali. Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar lewat Musa. Mereka semua keluar dari tanah Mesir. Good, pintar sekali semuanya, berarti mendengarkan ya. Nah, Cici mau lanjutkan cerita selanjutnya. Waktu itu ketika Tuhan Allah bersama Musa dan bangsa Israel pergi keluar dari Mesir, mereka mau kemana sih? Mereka mau pergi ke satu tempat namanya Tanah Perjanjian, atau nama tempatnya itu Kanaan. Nah, ketika mereka mau pergi bersama-sama, Tuhan Allah bersama mereka. Tuhan Allah beserta mereka. Waktu siang Tuhan Allah memberikan kepada mereka tiang awan supaya mereka gak kepanasan karena mereka lewat padang gurun. Kalau padang gurun itu tempatnya dingin, adem, atau panas ya? Padang gurun itu panas, banyak pasirnya, gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pohon-pohonan, panas sekali. Makanya Tuhan Allah memberikan tiang awan waktu siang untuk menutupi mereka dari panas. Nah, kalau waktu malam, kalau siangnya panas banget, waktu malam itu dingin banget. Maka Tuhan Allah memberikan tiang api supaya bangsa Israel tidak kedinginan. Nah, bangsa Israel tadi berjalan di mana? Di padang gurun. Padang gurun itu tempat yang banyak pasirnya, panas, gak ada minuman, gak ada yang jualan, gak ada pohon-pohon. Mereka semua kepanasan, mereka semua berjalan, tetapi Tuhan tadi apa? Memberikan tiang awan waktu siang. Nah, ketika mereka berjalan, sudah berjalan berhari-hari, mereka merasa aduh capek, aduh lapar, perut mereka lapar, mereka kemudian marah-marah, mereka ngedumel, mereka bilang, aduh, gak ada makanan ini di sini di padang gurun. Lapar ini, tapi gak ada makanan. Mendingan kami di tanah Mesir saja, jadi budak. Biarin aja kami mati di situ, tapi kami bisa makan. Masa Tuhan bawa kita keluar, sekarang malah kita kelaparan. Gimana ini? Mereka semua mengeluh. Mereka semua marah-marah. Mereka kelaparan. Mereka bilang, mendingan di Mesir saja. Masa Tuhan bawa kita keluar, tapi kita sekarang bisa-bisa mati kelaparan di sini. Lalu Musa bilang kepada Tuhan, Musa berdoa, Musa bertanya kepada Tuhan bagaimana. Akhirnya Tuhan memberikan cara. Tuhan mengirimkan roti kepada mereka dari langit. Rotinya jatuh dari langit. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Nah, roti itu namanya roti mana. Setiap pagi roti itu jatuh dari langit. Tuhan yang memberikan roti itu turun dari langit. Hujan roti untuk bangsa Israel makan. Nah, Tuhan bilang setiap hari bangsa Israel boleh mengambil sebanyak yang mereka butuhkan, sebanyak yang mereka butuh. Nah, Tuhan kemudian
tidak cuman kasih rotinya itu 1 hari saja loh, Tuhan kasih dalam waktu yang panjang. Nah, kemudian setelah itu, masa kita cuman makan roti saja nih? Waktu kita di Mesir kita makan enak-enak loh, ada dagingnya. Padahal waktu di Mesir kita ini budak tapi kita bisa makan daging. Masa sekarang kita Tuhan bawa keluar ke padang gurun, makannya cuman roti saja. Akhirnya Tuhan mendengar perkataan mereka, mendengar sungut-sungut mereka. Tuhan kemudian tidak hanya mengirimkan roti saja. Wah, sudah Tuhan kirimkan hujan roti, masih belum cukup. Akhirnya Tuhan memberikan daging kepada bangsa Israel. Tuhan mengirimkan namanya burung puyuh. Burung apa? Burung puyuh. Nah, Tuhan mengirimkan burung puyuh itu. Setiap sore-sore burung itu nanti akan jatuh di depan tempat tinggal mereka, di depan kemah-kemah mereka. Mereka boleh ambil sama seperti rotinya, mereka boleh ambil sesuai yang mereka butuhkan. Nah, mereka kelaparan, Tuhan berikan makanan dengan cara yang hebat, luar biasa. Tuhan berikan hujan roti mana setiap pagi dan hujan burung-burung puyuh setiap sore. Hebat tidak Tuhan kita? Hebat sekali. Akhirnya bangsa Israel bisa makan. Nah, Alkitab bilang bahwa Tuhan tidak hanya memberikan roti itu 1 hari, 2 hari. Tuhan tidak hanya memberikan burung itu 3 hari, 4 hari. Tidak. Jadi selama mereka ada di padang gurun, selama mereka berjalan di padang gurun, Tuhan selalu memberikan roti mana setiap pagi, roti yang turun dari langit, dan burung puyuh setiap sore sebagai daging yang mereka makan. Nah, kemudian tidak stop sampai di situ saja. Setelah mereka makan kenyang, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lalu mereka pun marah-marah lagi, ngedumel lagi, ngomel-ngomel lagi. Aduh, kita ini haus nih. Masa Tuhan bawa kita keluar dari tanah Mesir, malah kita nanti mati kehausan, mati karena tidak ada minuman lagi di padang gurun. Aduh, kita ini haus, bagaimana ini? Lalu Musa bertanya kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, coba kamu lihat batu itu, kamu pukul batu itu pakai tongkat kamu. Lalu akhirnya Musa pergi dan ngapain? Pukul batunya. Musa pukul batunya dan ternyata apa yang terjadi adik-adik? Keluar air dari batu. Wah, hebat tidak? Luar biasa, masa dari batu bisa keluar air? Coba Cici pukul tembok, bisa keluar air? Tidak bisa. Tetapi Musa dengan menggunakan tongkatnya memukul batu, keluar air banyak. Nah, roti yang diberikan itu enak. Burung-burung yang Tuhan berikan untuk Israel makan itu enak. Air minum yang Tuhan berikan pun lewat batu itu enak. Karena itu akhirnya selama di perjalanan di padang gurun, bangsa Israel tidak kelaparan lagi, tidak kehausan lagi. Karena apa yang Tuhan lakukan tadi? Waktu pagi Tuhan menurunkan hujan roti mana. Waktu sore Tuhan memberikan daging burung puyuh. Lalu mereka pun mendapatkan air minum. Tuhan menjaga bangsa Israel. Tuhan merawat bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Coba adik-adik lihat, adik-adik ingat tidak? Waktu awal tadi Cici bilang apa? Waktu siang Tuhan memberikan apa? Supaya apa? Supaya tidak kepanasan. Lalu waktu malam Tuhan menyediakan tiang api supaya tidak kedinginan. Nah,
Tapi adik-adik, padahal Tuhan kita yang berkuasa melakukan mukjizat yang hebat. Masa bisa ada awan berjalan bersama bangsa Israel? Masa bisa ada api berjalan bersama bangsa Israel? Tuhan Allah beserta bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel lapar, bangsa Israel haus, mereka malah apa? Mereka malah marah-marah, ngedumel, ngomel-ngomel. Padahal mereka sudah melihat secara langsung mereka punya Tuhan yang menyertai mereka. Mereka punya Tuhan yang berkuasa dari yang menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Menurunkan tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Lalu membelah air supaya mereka bisa lewat. Lalu Tuhan memberikan tiang api, tiang awan. Masa mereka masih marah-marah, ngedumel waktu mereka lapar dan haus? Padahal mereka sudah melihat begitu banyak kuasa Tuhan yang hebat. Tapi mereka masih ngedumel. Mereka malah marah-marah. Padahal mereka bisa loh bilang, mereka bisa loh berdoa, mereka bisa loh meminta. Kalau mereka lapar, kalau mereka haus, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan akan menyediakan. Tuhan kita ini Tuhan yang hebat. Tidak perlu kita marah-marah, ngedumel. Tidak boleh. Tetapi justru harusnya mereka berdoa, memohon, meminta. Bukan marah-marah, bukan ngedumel. Nah, kemudian adik-adik, hebat tidak? Bisa turun roti dari langit. Hebat tidak? Bisa ada banyak burung puyuh untuk mereka makan. Hebat tidak? Bisa keluar air dari batu. Hebat. Nah, yang hebat itu siapa? Musa yang membawa mereka keluar, yang memukul batunya, atau Tuhan? Tuhan yang hebat, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan roti mana kepada bangsa Israel, roti yang turun dari langit. Tuhan yang memberikan burung puyuh kepada bangsa Israel supaya mereka bisa makan daging. Tuhan yang memberikan air keluar dari batu supaya bangsa Israel bisa minum. Jadi padahal kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat. Bangsa Israel masih mengeluh, tidak mengucap syukur, tidak meminta, tidak mau berdoa. Mereka malah mengeluh. Boleh tidak kita seperti itu? Mengeluh, tidak mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Coba adik-adik ingat lagi, hari ini kita sudah makan apa saja ya? Sudah kenyang? Kenyang. Hari ini kita tinggalnya di mana ya? Di jalanan apa di rumah? Di rumah. Kita masih bisa bobo di kasur. Kita masih punya orang tua, masih ada keluarga. Sudahkah adik-adik mengucap syukur? Sudahkah adik-adik berdoa, terima kasih Tuhan? Sudahkah adik-adik mengucap syukur dan bilang terima kasih kepada Tuhan yang menyediakan semuanya? Atau malah adik-adik seperti bangsa Israel yang justru mengeluh, padahal sudah Tuhan sediakan semua tapi masih mengeluh. Masa gak ada ini? Aku kan mau itu. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, atau marah-marah, mendumel, mengeluh? Nah, adik-adik tahu ya yang mana yang baik, yang mana yang betul. Oke, harusnya kita mengucap syukur dengan segala hal yang Tuhan berikan. Nah, misalnya kalau kita membutuhkan sesuatu, boleh tidak kita ngedumel, marah-marah seperti bangsa Israel? Tidak, kita sudah tahu kita punya Tuhan yang berkuasa, maka kita memohon, kita meminta kepada siapa? Pada Tuhan dengan cara kita berdoa. Tetapi adik-adik harus selalu ingat ya, ketika kita berdoa, ketika kita meminta
apapun doa kita, permohonan kita, permintaan kita, kita harus kembali lagi sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau, dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan selalu menjawab doa kita. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita selalu mendengar, Tuhan kita selalu tahu, Tuhan kita selalu mengasihi, melindungi, menyertai kita. Tinggal kita mau berdoa, meminta, atau malah bersungut-sungut, mau memohon kepada Tuhan kita yang berkuasa, atau justru lupa kita punya Tuhan yang berkuasa. Nah, adik-adik, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala pemberian Tuhan, untuk segala kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hingga saat ini. Kami memohon ampun kalau terkadang kami masih suka mengeluh, suka tidak mengucap syukur, suka marah-marah. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat kalau kami punya Tuhan yang berkuasa, punya Tuhan yang mengasihi kami, yang melindungi kami, yang selalu menyertai dan mendengarkan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.